Pernahkah kamu merasa sepi meski dunia di sekitarmu masih berjalan? Seperti hidup yang terus berdetak, tapi hatimu tertinggal di masa lalu? Kisah ini tentang Amel, seorang janda muda yang kehilangan, bertahan, dan pada akhirnya menemukan harapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai cerita yang mengaduk hati ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, aktifkan loncengnya, dan share ke teman-teman kalian ya. Biar kita terus bisa berbagi kisah-kisah yang menyentuh jiwa dan penuh makna. Senja kembali turun di desa kecil di lereng perbukitan itu. Warna langit yang oranye perlahan berubah menjadi kelabu, seperti hati Amel yang belum juga pulih. Di beranda rumah kayu warisan mertuanya, ia duduk sendirian dengan secangkir teh hangat yang mulai kehilangan uapnya. Tangannya gemetar sedikit saat menggenggam cangkir, bukan karena dingin, tapi karena sunyi yang makin pekat menyusup ke sela hidupnya. Amel, baru berusia 27 tahun, telah menyandang status janda selama 2 tahun. Suaminya, Reza, seorang sopir truk pengantar bahan bangunan, meninggal dalam kecelakaan tunggal saat perjalanan pulang. Hari itu, langit juga mendung seperti hari ini. Sejak saat itu, waktu seolah berhenti bagi Amel. Hidupnya terjebak dalam rutinitas yang sepi, bangun pagi, menyapu halaman, memasak untuk dirinya sendiri, lalu mengisi hari dengan menjahit pesanan tetangga atau sekadar melamun di beranda. Di desa itu, Amel dikenal sebagai perempuan yang tabah. Ia tidak pernah mengeluh di depan orang. Namun diam-diam, malam-malamnya sering diisi dengan air mata dan doa panjang yang ia bisikkan dengan lirih. Bukan karena lemah, tapi karena sepi adalah musuh yang paling diam-diam menggerogoti. Tak ada lagi suara langkah kaki Reza yang dulu pulang malam-malam sambil membawa sebungkus gorengan. Tak ada lagi tawa kecil dalam rumah yang dulu hangat. Kadang, tetangga datang menawarkan untuk mengenalkannya pada lelaki baik yang juga sendirian. Tapi Amel selalu menolak dengan halus. Bukan karena ia tidak butuh teman hidup, tapi karena ia masih terlalu takut. Takut membuka hati, takut kecewa lagi, dan mungkin takut bahagia. Karena dalam kesepiannya, ia merasa lebih aman, meski kosong. Hari itu, seekor kucing liar masuk ke berandanya. Amel menatapnya, kucing itu kurus dan tampak lapar. Dengan pelan, ia bangkit dan mengambil sedikit ikan asin dari dapur. Ditaruhnya di atas piring kecil, dan si kucing menyantapnya dengan lahap. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, Amel tersenyum kecil. "Kamu juga sendirian, ya?" bisiknya lirih. Dan entah kenapa, sejak saat itu, senja terasa sedikit berbeda. 3 hari setelah kedatangan kucing itu, suasana rumah Amel sedikit berubah. Ia mulai menyisihkan makanan untuk si kucing yang kini betah tidur di keset pintu. Ia memberi nama si Belang. Setiap pagi, si Belang akan mengeong lembut, seakan membangunkan Amel dari tidurnya yang tak pernah benar-benar nyenyak. Ada yang berbeda dalam ritme harinya, bukan perubahan besar, hanya kehadiran kecil yang membuatnya merasa tidak sepenuhnya sendiri. Suatu sore, ketika matahari hampir tenggelam dan bayangan rumah mulai memanjang ke tanah, terdengar suara motor tua berhenti di depan pagar. Amel yang tengah menyapu dedaunan kering menoleh. Seorang lelaki turun dari motor, melepas helmnya, dan menatapnya dengan ekspresi kaget sekaligus canggung. Amel. Amel memicingkan mata. Butuh beberapa detik baginya untuk mengenali wajah itu. Lebih tua, lebih gelap, namun matanya masih sama. "Bayu?" gumamnya, hampir tak percaya. Bayu adalah teman masa kecil Amel,
tetangga yang pernah menjadi bagian penting dari hidupnya saat mereka masih duduk di bangku SMP. Dulu, mereka sering pergi ke sungai bersama, memancing, mencari belut, atau sekadar duduk di bawah pohon randu sambil membicarakan cita-cita. Bayu pindah ke kota saat mereka lulus sekolah menengah, dan sejak itu tak pernah kembali, sampai hari ini. Aku dengar kamu tinggal sendirian sekarang, kata Bayu pelan setelah mereka duduk di beranda. Teh hangat telah disiapkan seperti kebiasaan Amel. Ia menatap langit yang mulai gelap, lalu melirik Amel. Aku kerja di proyek jembatan di dekat sini. Baru seminggu. Amel hanya mengangguk. Ia belum tahu bagaimana merespons kedatangan lelaki itu. Ada rasa hangat, tapi juga gugup yang menggantung di dada. Sudah lama ia tidak berbicara panjang dengan lelaki, apalagi dengan seseorang yang pernah menjadi bagian dari kenangan manisnya. Rumah ini nggak banyak berubah, gumam Bayu sambil mengusap kepala si belang yang kini meringkuk di kaki Amel. Kamu masih suka senja, ya? Amel menoleh padanya, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, matanya berbinar. Senja itu sunyi, tapi jujur, katanya pelan. Seperti aku. Bayu menatapnya dalam diam. Angin sore meniup lembut rambut Amel, dan untuk sekejap, waktu terasa berhenti. Tak ada suara lain selain daun-daun yang bergesekan dan detak jantung yang tiba-tiba jadi lebih nyata. Ada sesuatu yang tak diucapkan, tapi mengambang di antara mereka. Sesuatu yang pernah ada, dan mungkin belum sepenuhnya hilang. Hari-hari berikutnya membawa angin yang berbeda ke dalam hidup Amel. Bayu mulai sering mampir, kadang hanya sekadar menyapa sambil membawa jajanan dari kota. Kadang duduk lebih lama di beranda sambil membicarakan hal-hal kecil, pohon mangga yang makin tua, suara burung yang jarang terdengar, atau si belang yang makin jinak. Amel tidak pernah mengundangnya masuk ke dalam rumah, dan Bayu pun tidak pernah memaksa. Mereka berbicara di beranda, seperti dua orang asing yang perlahan-lahan belajar kembali menjadi akrab. Namun di balik tawa-tawa kecil yang mulai tumbuh di sela percakapan mereka, Amel menyimpan gundah. Ada sesuatu dalam dirinya yang tetap waspada, seperti jendela yang terbuka separuh, membiarkan angin masuk, tapi tak cukup lebar untuk benar-benar membiarkan cahaya menerangi seluruh ruang. Suatu sore, saat Bayu datang dengan jaket kerja yang masih kotor debu, ia membawa kabar, proyek jembatanku mungkin selesai 2 bulan lagi. Setelah itu, mungkin aku kembali ke kota. Amel terdiam, memutar cangkir tehnya di tangan. Hatinya mencubit pelan, meski ia tidak tahu kenapa. Ia tidak menjawab apa-apa, hanya tersenyum singkat dan berusaha mengalihkan pembicaraan. Tapi sejak hari itu, senyumnya jadi lebih jarang. Ia merasa seperti dikejar waktu, seperti seseorang yang baru menyadari bahwa ia mulai menyukai seseorang, tepat saat tahu orang itu akan pergi. Malam-malam Amel kembali panjang. Ia duduk lebih lama di dalam kamar, menatap foto Reza di dinding, dan bertanya dalam hati, apakah aku sedang mengkhianati kenangan? Apakah aku berhak untuk bahagia lagi? Bayu tidak datang selama 2 hari. Dan pada hari ketiga, ketika ia muncul kembali, Amel menyambutnya dengan tatapan berbeda. Kenapa nggak mampir? Tanyanya pelan. Bayu tersenyum. Kupikir kamu butuh waktu. Aku juga. Amel menatap tanah di bawah kakinya. Si belang berguling-guling di bawah kursi, tak sadar bahwa 2 manusia di atasnya sedang memendam sesuatu yang dalam. Lalu, perlahan, Amel bicara, aku takut. Bayu menoleh, menatap Amel dengan lembut. Takut apa? Amel menghela napas. Takut bahagia. Karena terakhir kali aku bahagia, hidupku runtuh. Bayu tak menjawab. Ia hanya diam,
lalu menunduk, memungut daun kering yang jatuh dari meja. Kalau kamu takut jatuh, bukan berarti kamu harus berhenti berjalan, katanya pelan. Dan saat itu, Amel tahu, kesepian bukan rumah, hanya tempat menunggu. Hujan turun malam itu. Deras. Udara di desa menjadi lembab dan dingin, membungkus rumah Amel dengan bisu yang panjang. Ia duduk di dalam kamar, memeluk lutut di tepi ranjang, mendengarkan suara air menetes dari talang tua di luar. Biasanya, suara hujan membawa rasa tenang, tapi malam ini justru sebaliknya. Ada sesuatu yang mengaduk dalam dada. Sesuatu yang ingin keluar tapi terlalu lama disimpan. Pikiran Amel melayang ke percakapan terakhirnya dengan Bayu. Kata-kata itu terus terngiang, kalau kamu takut jatuh, bukan berarti kamu harus berhenti berjalan. Hatinya remuk oleh kebenaran yang sederhana itu. Ia sadar, selama ini ia memang hanya bertahan, bukan hidup. Ia menolak semua tangan yang terulur, hanya karena takut luka lama terulang. Pagi harinya, hujan masih meninggalkan jejak basah di jalan tanah. Amel menyapu halaman seperti biasa, dan saat ia membuang dedaunan ke belakang rumah, pandangannya tertumbuk pada motor Bayu yang berhenti di depan pagar. Ia berdiri diam, menunggu Bayu turun dan membuka helm. Tapi kali ini, wajah Bayu tak seceria biasanya. Ada yang mau kutunjukkan, ucap Bayu cepat. Ikut sebentar. Amel ragu sejenak, lalu mengangguk. Mereka naik motor bersama, melintasi jalan sempit di pinggir sawah yang baru tumbuh. Angin menerpa wajah Amel, dan untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar hidup lagi. Mereka berhenti di sebuah jembatan kecil yang masih dalam pembangunan. Di bawahnya, sungai mengalir tenang. Bayu menunjuk ke arah sisi timur, di mana sebuah lahan kosong terbentang. Aku mau tinggal di sini. Bangun rumah kecil. Dekat sawah, dekat desa. Mungkin, kalau kamu tak keberatan, dekat kamu. Amel tertegun. Ia tak menyangka. Ada sesuatu dalam dirinya yang mencair. Rasa takut, perlahan-lahan, mulai larut oleh harapan. Bayu, suara Amel nyaris tak terdengar, aku belum sepenuhnya sembuh. Kadang aku masih mimpi buruk. Kadang aku masih menatap pintu, berharap Reza masuk. Aku nggak minta kamu sembuh sekarang, potong Bayu pelan, aku cuma minta kamu nggak nutup pintu itu selamanya. Amel menunduk, air mata mengambang di pelupuknya. Lalu, perlahan, ia mengangguk. Hari itu, pintu kecil di hati Amel terbuka sedikit, tidak selebar harapan, tapi cukup untuk membiarkan cahaya masuk. Hubungan Amel dan Bayu tumbuh pelan-pelan, seperti tunas yang menyembul malu-malu di musim hujan. Tidak ada kata cinta yang diucapkan, tidak juga janji-janji manis yang biasa ditemui dalam kisah-kisah remaja. Yang mereka punya hanyalah kehadiran yang konsisten, percakapan yang jujur, dan diam-diam yang tidak terasa canggung. Bagi Amel, itu sudah lebih dari cukup. Bayu mulai membangun pondasi rumah kecil di tepi desa, dekat sawah, seperti yang ia janjikan. Kadang Amel datang membawa air minum dan nasi bungkus. Kadang mereka duduk berdua di bawah pohon randu, menatap langit, membiarkan waktu berlalu tanpa perlu dikejar. Amel mulai merasa tenang, tidak bahagia yang meledak-ledak, tapi tenang seperti danau yang permukaannya tidak lagi bergelombang. Namun, desa kecil tidak pernah benar-benar sunyi dari suara. Suatu sore, Amel sedang belanja di warung ketika dua ibu-ibu berdiri tak jauh, bisik-bisik. Mereka tidak tahu Amel mendengar. Bayu itu janda muda punya siapa-siapa kok didatengin tiap hari, pantas aja, laki-laki kan gampang tergoda.
Padahal suaminya belum lama meninggal, masa udah dekat lagi. Kalimat itu menyayat lebih tajam dari yang seharusnya. Amel pulang dengan langkah berat, menunduk sepanjang jalan. Ia tahu, sejak dulu Desa selalu punya lidah panjang, tapi mendengarnya langsung membuat luka lama menganga kembali. Malam itu, ia tidak membuka pesan Bayu. Ia hanya duduk di beranda, memeluk lutut dan menatap langit kosong. Rasa bersalah datang entah dari mana, seolah ia telah melakukan sesuatu yang memalukan, padahal ia hanya mencoba hidup kembali. Keesokan harinya, Bayu datang dengan wajah khawatir. "Kenapa nggak jawab pesanku?" tanyanya lembut. Amel menatapnya, matanya merah. "Aku cuma takut, aku bikin kamu malu." Bayu terdiam. Ia lalu duduk, menatap tanah beberapa saat sebelum akhirnya berkata, "Kamu nggak salah apa-apa, Mel. Orang-orang akan selalu bicara. Bahkan kalau kamu diam pun, mereka tetap akan menciptakan cerita. Tapi kita yang jalani, bukan mereka." Amel menggigit bibir, berusaha menahan air mata. "Aku cuma nggak mau hidup kamu jadi berat karena aku." Bayu menatapnya, kali ini lebih dalam. "Kalau aku harus pilih, hidup ringan tapi sepi, atau hidup berat tapi bersamamu, aku pilih yang kedua." Amel menunduk. Untuk pertama kalinya, ia tidak menangis karena sedih, tapi karena haru. Karena ada seseorang yang bersedia menanggung masa lalunya, tanpa menuntut ia harus melupakannya. Musim panen datang lebih cepat dari perkiraan. Sawah-sawah menguning, dan suara gilingan padi terdengar dari pagi hingga sore. Desa seperti hidup lebih semarak, tapi dalam hati Amel, suasana justru sebaliknya. Ia seperti berdiri di persimpangan yang tak ia pilih, antara bertahan dengan apa yang sudah lama dikenalnya, atau melangkah ke arah yang belum pasti bersama seseorang yang mulai ia percaya. Bayu mendekati masa akhir tugasnya di proyek jembatan. Rumah kecilnya di tepi desa sudah setengah jadi. Meski sederhana, terlihat jelas bahwa rumah itu dibangun bukan sekadar untuk ditinggali, tapi untuk menjadi tempat pulang. Namun sebuah kabar dari kota mengubah arah angin. "Aku ditawari pekerjaan tetap di kantor proyek di kota," kata Bayu suatu sore saat mereka duduk di bawah pohon randu. "Posisi bagus, gaji juga cukup buat hidup layak. Tapi, itu berarti aku harus tinggal di sana. Paling pulang 2 kali sebulan." Amel terdiam. Hatinya berdebar pelan, tidak karena bahagia, bukan juga karena kecewa. Tapi karena ia tahu, keputusan besar sedang menggantung di antara mereka. "Kamu mau pergi?" tanyanya pelan. Bayu menoleh padanya. "Aku nggak mau pergi sendiri." Kalimat itu menggantung di udara. Tak ada suara lain kecuali angin yang menggoyangkan daun-daun dan desir bulir padi yang mulai mengering. Amel menunduk, menatap tangannya yang saling menggenggam di pangkuan. "Aku belum siap meninggalkan semuanya," gumamnya. "Rumah ini, makam Reza, kenangan yang kubangun bertahun-tahun. Aku nggak akan paksa kamu," kata Bayu, suaranya lembut. "Tapi kalau kamu ingin mulai lagi, aku siap berdiri di sampingmu. Kota itu bisa jadi tempat baru. Tapi kalau kamu lebih nyaman di sini, aku akan cari cara untuk tetap dekat. Aku cuma nggak mau kita pura-pura nggak saling butuh." Malamnya, Amel duduk di depan foto Reza seperti biasa. Kali ini, ia berbicara, bukan hanya diam. "Maaf ya, Za. Aku nggak bermaksud melupakanmu. Tapi aku tahu, kamu juga nggak mau aku hidup dalam luka terus-menerus. Aku mau belajar bahagia lagi. Tapi kali ini, aku nggak mau sendiri."
Keesokan paginya, Amal pergi ke sawah, menyusuri jalan kecil ke arah rumah Bayu yang masih setengah jadi. Bayu sedang mengikat bambu di sisi dinding, wajahnya berlumur peluh. Saat melihat Amal datang, ia tersenyum, tapi tidak bicara. Amel berdiri di depannya, menatap matanya tanpa ragu. Kalau kamu serius bangun hidup baru, aku mau jadi bagian dari rumah itu. Dan dengan kalimat itu, langkah mereka tak lagi sendiri. 3 bulan kemudian, rumah kecil di tepi sawah itu telah berdiri utuh. Sederhana, dengan cat warna lembut dan jendela besar yang menghadap ke barat, tempat senja selalu singgah seperti tamu tetap. Di beranda, kursi kayu panjang menanti 2 cangkir teh setiap sore, kebiasaan lama yang kini menemukan tempat barunya. Amel tinggal di sana sekarang. Ia tidak langsung menikah dengan Bayu. Mereka sepakat berjalan pelan, tanpa tergesa. Tidak perlu pesta, tidak perlu pengakuan besar. Cukup menjadi 2 orang yang saling mengerti luka dan mau berbagi langkah ke depan. Desa mulai menerima kehadiran mereka, perlahan. Omongan tetangga yang dulu tajam mulai tumpul ketika melihat keduanya bekerja keras dan tetap menghormati waktu. Amel tidak pernah meninggalkan makam Reza. Ia masih datang seminggu sekali, membawa bunga dan cerita. Tapi hatinya kini tidak lagi penuh luka, hanya kenangan yang diterima dengan ikhlas. Bayu tetap bekerja di proyek luar kota, tapi kini ia pulang setiap akhir pekan. Dan saat tiba hari Jumat sore, suara motornya terdengar dari kejauhan, disambut tawa kecil Amel dan si belang yang setia menunggu di tangga depan. Di malam-malam yang sunyi, mereka duduk berdampingan di beranda, menatap langit, dan bicara tentang hal-hal sepele, bintang yang redup, aroma tanah basah, atau rencana kecil menanam bunga di pekarangan. Hidup tak lagi kosong. Bukan karena semuanya sempurna, tapi karena mereka memilih untuk tetap tinggal, meski pernah jatuh, meski pernah takut. Dan di rumah kecil itulah, Amel akhirnya memahami, bahagia bukan tentang melupakan yang telah pergi, tapi tentang berani memberi tempat bagi yang ingin tinggal. Tamat. Amel telah melalui banyak ujian dalam hidupnya. Dari kehilangan yang dalam hingga kebingungannya tentang cinta, ia telah belajar untuk menerima kenyataan dan membuka hati. Dengan Bayu di sisinya, ia belajar bahwa hidup bukan hanya tentang melupakan masa lalu, tetapi juga memberi kesempatan untuk kebahagiaan yang baru. Mungkin tidak ada yang bisa menggantikan Reza, tetapi Amel tahu bahwa ia berhak untuk mencintai lagi dan merasakan kebahagiaan.